apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hers Menarik dari Forum News Network. Ini tanggal 22 Agustus. Jadi kalau batas waktu menteri tidak boleh keluar kota harusnya hari ini, dan biasanya kalau ada menteri larang keluar kota itu kan ada reshuffle kabinet. Saya akan coba Anda ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky sudah tanggal 22. Halo. Hai. Ya, tanggal 22, tapi ternyata belum ada reshuffle. Dan kemudian Menteri Pratikno juga minta para menteri untuk tenang, tidak terganggu dengan isu-isu reshuffle dan sebagainya. Gitu. Gimana? Memang Anda belum dengar bocoran reshuffle? Saya dengar sobekan, bukan bocoran. Saya baca sobekan. Oh, sobekan ya. Ya, itu ada nama-nama yang tersobek akhirnya tuh. Oh, okay. Karena Pak Pratikno buru-buru keluarin dari sakunya tuh, jadi sobek semua namanya. Karena itu terpaksa mesti disuruh tunggu gitu. Karena kertasnya sobek, nggak enak baca kertas sobek kan, ntar nama menterinya kebalik-balik tuh. Ya, emang agak. Tapi selalu begitu. Ya, gimana? Ya, kenapa? Gimana? Selalu begitu gimana? Selalu begitu. Isu itu kalau dia diedarkan, artinya perlu feedback. Kan sudah berkali-kali Presiden lakukan itu, nggak ada feedback. Nah, sekarang bersamaan dengan isu itu ada kami. Jadi mungkin karena ada kami, maka terinterupsilah upaya untuk mengumumkan reshuffle. Karena mungkin Presiden menganggap, kalian aja deh beberapa orang kami tuh diikut sertakan aja tuh. Oh, gitu. Maunya, ya buzzernya maunya begitu kan. Kan baru jadi heboh kalau ada orang kami masuk. Kalau cuma ganti biasa aja tuh, itu kan Golkar ditarik, Golkar dipindahin. Nasdem ditambahin, PDIP ditambahin juga tuh. Jadi kalau cuma muter di antara situ, reshuffle itu nggak ada artinya tuh. Jadi ini saya berupaya untuk berpikir negatif ya, bahwa Presiden mungkin berpikir hendak mereshuffle, tapi reshuffle-nya itu harus menghasilkan box yang baru, bukan box yang lama. Kalau box yang lama kan partainya itu aja tuh. Jadi saya kira itu soalnya tuh, selain karena sobek tadi ya. Ya. Karena sempat sebelumnya beredar ada yang nyebut 16 nama yang diganti, ada yang nyebut 18 nama dan sebagainya, dan semua itu dibantah oleh Menteri Pratikno yang menyatakan bahwa dia kaget gitu sampai dengar 18 orang menteri mau diganti gitu. Ini kan kalau sampai 18 atau 16, katakanlah 16 juga sangat besar ya reshuffle-nya ya. Apa namanya itu? Reshuffle dong. Apa kalau sampai segitu banyak? Itu artinya ganti tim, satu tim mesti diganti mestinya kan. Iya. Kalau itu kan udah separuh artinya tuh. Dari 34 itu bukan lagi, ya itu artinya kocok ulang, bukan injury time, itu betul-betul dilakukan pergantian total, dan pergantian total itu membawa konsekuensi yang sangat berbahaya. Ya. Karena justru mungkin sekali banyak menteri yang nunggu-nunggu untuk di reshuffle supaya dia lepas dari beban COVID ini kan, lepas dari beban politisasi COVID tuh. Kan sekarang isi istana itu adalah nggak bisa menjawab evaluasi publik, evaluasi pers, evaluasi internasional terhadap kegagalan penanganan COVID. Ya. Nah sekarang misalnya kalau kita pikir di reshuffle buat apa? Kan di reshuffle supaya lebih efektif menangani COVID kan. Kan nggak di reshuffle untuk bikin infrastruktur, itu mah gila juga tuh. Juga tidak di reshuffle untuk sekedar melayani tuntutan beberapa partai yang minta ditambahin. Kan reshuffle artinya berdasarkan evaluasi Presiden terhadap ketidakefektifan beberapa menteri di dalam menangani COVID. Kan itu masalahnya. Nah sekarang problemnya, memang kalau di reshuffle ada menteri yang mampu menangani COVID. Dari awal desainnya udah keliru. Gimana kelirunya? Presiden itu nggak bisa menyelesaikan isu utamanya. Karena itu dia bentuk gugus tugas, lalu bentuk satgas, lalu minta angkatan TNI bikin versinya sendiri, jadi kelihatannya presiden yang mesti di reshuffle karena dia nggak mampu untuk mengkoordinasi aparat-aparatnya tuh. Kan ini karena kebingungan interpretasi kan. Ya. Jadi misalnya
Departemen A nggak bisa interpretasikan apa yang dimaksud dengan presiden percepatan itu. Apa yang mau dipercepat kalau anggarannya nggak bisa didistribusikan? Apa yang mau dipercepat kalau besok saya percepat, kata si menteri, terus lusa saya ditangkap KPK tuh, karena ada potensi kerugian negara. Apa yang mau dipercepat kalau saya di-watch terus oleh auditor negara tuh, BPK tuh. Kan semua ada dalam kekhawatiran itu. Nah, presiden nggak bisa jawab itu. Mestinya presiden jawab supaya menteri leluasa. Nah, sekarang kalau menteri baru masuk, sama juga problemnya, dia takut juga lakukan hal yang sama. Jadi tetap ada situasi psikologi yang boleh dikatakan kita nggak tahu bagaimana jawab problem itu. Yeah. Mungkin tanya pada Bob Dylan itu, the answer is blowing in the wind. Oke, itu enak, lagunya enak banget itu. tapi saya melihatnya dari sisi yang positif nih, Bung Rocky, COVID ini. Yeah. Saya membaca berita hari ini misalnya pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani kemarin, kan sebelumnya dia sempat mengeluh soal para menteri yang nggak ngerti baca anggaran, nggak punya pengalaman dan sebagainya gitu. Itu. Yang menarik hari ini kan dia menyatakan agar mengambil hikmahnya lah dari sisi agama, dan dia minta agar lembaga-lembaga seperti pengumpul zakat, infak dan sebagainya itu lebih digiatkan lagi dalam situasi semacam ini. Ini kan menarik dong, orang menjadi lebih religius gitu. Ya, itu dari segi kemanusiaan nih, human face itu atau humanity. Oke, saya apresiasi karena Sri Mulyani mengembalikan seluruh daya intelektualnya, mengembalikan artinya menyerah sebetulnya, lalu kembalikan itu pada kekuasaan alam melalui Tuhan yang Maha Kuasa itu. Itu versi humanitarian saya tuh. Tetapi bagaimanapun Sri Mulyani itu seorang teknokrat. Jadi dia tentu juga berpikir secara ekonomi. Sini saya mau duga aja bahwa mungkin betul-betul dia mau bilang, sebagai kasir gue tahu kas gue udah kosong nih. Yeah. Bisa nggak gue di bail out dulu dari fasilitas lembaga-lembaga Islam, zakat, wakaf, segala macam, atau sedekah, infak, sedekah dan sebagainya itu ya. Sudah segala macam. Kan itu soalnya kan. Jadi orang akhirnya berpikir ini mau mengalihkan beban APBN ke sistem ekonomi Islam. Nah itu soalnya kan di situ. Ini lepas dari inti batinya yang terganggu. Jadi seolah-olah udah nggak ada cara nih. Jadi minta tolong akhirat aja gitu. Kira-kira minta tolong akhirat kan, supaya diingat di akhirat bahwa politik itu akhirnya harus diasuransikan pada doa itu. Itu bagus aja secara personal. Tetapi secara sistem itu nggak benar. Karena dia mesti tetap mengatakan bahwa kami bekerja dan harus menghasilkan sesuatu. Doa itu adalah moral support aja. Jadi jangan mengalihkan isu dari krisis APBN lalu pergi pada semacam himbauan teologis. Itu dua hal yang harus dipisahkan itu. Ya. Dalam bernegara itu ya. Ya. Kalau kita lihat dalam beberapa hari ini ya, mulai dari curhat tadi kita sebut curhat dia tentang menteri-menteri yang tidak bisa bekerja, kemudian dia mendorong orang untuk lebih banyak makan ke warteg, dan sekarang bicara tentang pentingnya mengoptimalisasi dana-dana dari zakat, infak dan sedekah tadi, wakaf itu. Publik bisa membaca memang sebagai kasir ini ada problem yang serius. Itu yang ditangkap oleh publik kan sekarang. Ya, itu. Jadi publik sebenarnya udah tahu dari awal, karena kan orang tunggu realisasinya tuh. Ada peta gugus tugas, ada peta Erick Thohir, ada peta LBP, peta Erlangga segala macam. Kan mestinya peta itu dibaca presiden, lalu presiden memilih itu peta ini duluan, peta ini belakangan. Tapi peta itu semuanya ada di depan presiden. Lalu presiden mulai dorong semua peta itu tuh. Padahal ini peta yang mesti diatur schedule-nya. Jadi kelihatan bahwa semakin banyak lembaga yang dibuat presiden, ditambahkan pada gugus tugas, itu artinya dia tidak paham topografi persoalan itu.
Jadi dia nggak tahu mana yang sungai, mana yang cadas, gunung cadas, semuanya dia mau tempuh jalan itu tuh. Nah akibatnya how many roads itu dalam lagu tadi itu. Itu sebelum ya berapa banyak jalan yang akan ditempuh oleh presiden sebelum dia tersungkur, kan sebetulnya begitu. Ini kata Bob Dylan loh, bukan saya. Bob Dylan, ya. Oke. Nah, ada seorang teman yang menyarankan harusnya tidak bolehlah para pejabat, menteri, presiden atau apa curhat gitu ke rakyat gitu. Mereka harusnya poker face gitu, menanjakan wajah seorang yang jagoan jalan poker gitu dalam situasi terdesak pun dia nggak bisa dibaca oleh lawan. Tapi dalam hal ini nggak bisa dibaca oleh rakyat. Kan saya kira agak masuk akal karena dalam kondisi begini kan rakyat juga butuh keyakinan bahwa orang yang mimpin gua, bos-bos gua ini bisa menjaga dan mengamankan negara ini kan gitu. Ya itulah kalau ekonomi dijalankan kayak kasino atau poker itu, tempat berjudi atau poker, ya begini jadinya kan, karena orang nggak bisa baca polanya apa itu, tiba-tiba curhat. Nah penjudi itu kalau dia udah frustrasi sebetulnya nggak usah curhat. Di Makau tempat berjudi itu itu disediakan tempat bunuh diri tuh, nyemplung aja ke laut kalau memang udah itu ada disiapin. Kalau udah frustrasi banyak utang segala macam, ada fasilitas untuk nyemplung ke laut itu, bunuh diri itu. Itu di Makau tapi ya saya nggak tahu di Monas tuh. Oke. Ya, kan memang saya kira wajar kalau kemudian publik menangkap itu dengan cara yang berbeda, karena memang tidak seharusnya kan para menteri ataupun presiden sendiri kan, tapi kita nggak bisa menyalahkan seperti Sri Mulyani kalau baru. Sri Mulyani kan baru belakangan, presiden udah sejak jauh sebelumnya udah ngomong ngeri malahan kan gitu. Jadi ada komunikasi yang terhambat oleh arogansi untuk mengakui bahwa kami tidak mampu. Bukan mestinya begitu tuh. Jadi di awal harusnya kami yang mana nih? Kami yang mana? Karena Anda kan bagian dari kami yang huruf besar semua. Bukan kami yang huruf besar. Kalau kami huruf besar itu sangat mampu dan bahkan sangat percaya diri bahwa mampu itu. Jadi mestinya negara itu atau istana dari awal beritahu bahwa problem kita adalah problem mendidik manusia untuk sadar terhadap bahaya itu. Tetapi itu tidak dengan rela mau diucapkan, karena dari awal mereka yang menjaga kebijakan itu dengan arogan mengatakan gampang ini soal COVID. Nah itu jadinya, jadi poker face-nya itu sebetulnya karena dia cemas, bukan karena dia mau menyembunyikan truth-nya itu, triumph-nya, enggak, itu karena dia cemas. Nah inilah konsekuensi dari apa yang dulu dari awal kita deteksi, bahwa seluruh perangkat perundang-undangan regulasi yang disiapkan pemerintah itu tidak fokus pada COVID, tapi fokus pada pemulihan ekonomi. Dan karena itu kemudian analisa berkembang bahwa COVID justru dijadikan alasan untuk untuk nambah utang, untuk bail out perusahaan-perusahaan yang hampir kolaps, untuk nalangi bank yang kekurangan likuiditas. Kan jadinya begitu cara melihat publik kan. Jadi orang nggak anggap lagi bahwa presiden fokus pada COVID. Memang dia fokus tapi memanfaatkan COVID untuk kepentingan lain gitu kan. Nah itu soalnya kan. Nah, udah keburu kebaca soal ini, keburu dibaca oleh publik internasional, sehingga kritik kemudian tiba di Indonesia bahwa Indonesia adalah negara paling buruk di dalam manajemen COVID. Nah di kita mungkin merasa tersinggung, tapi memang kalau dibuka forensik dari kebijakan ini, memang tidak ada satu strategi yang diandalkan untuk COVID. COVID itu disembunyikan di dalam strategi-strategi yang lain tuh. Karena itu udah 3-4 bulan ya akhirnya bertambah terus. Dan orang ingat dulu bahwa publik minta udahlah lockdown terus kerahkan seluruh fasilitas, seluruh sumber daya pada soal kesehatan. Tunda dulu infrastruktur tuh, karena terbukti nggak ada gunanya, juga nggak diperlukan. Orang juga berpikir mau ngapain dengan infrastruktur dalam 2 tahun ke depan. Tetapi pemerintah ngotot untuk pamer bahwa infrastruktur jalan, karena itu silahkan investasi datang. Nah investor tuh ngerti mau ngapain tuh. Investasi dalam keadaan COVID kan simple sebetulnya. Oke. Nah jadi malah
sekarang ini saya membaca ini ide-idenya menarik ini. Tadi selain Bu Sri Mulyani menyatakan memanfaatkan lembaga-lembaga zakat, infak, dan sedekah, ini di Kementerian Pariwisata mengusulkan pariwisata virtual, katanya ini bisa mendorong pariwisata ini. Saya lagi agak bingung, mungkin saja kita gaptek, tapi saya membayangkan kan kalau pariwisata itu kan berkaitan dengan kedatangan para wisatawan, kemudian ada trickle down effect dan sebagainya. Kalau virtual ini bagaimana ya? Rezekinya juga virtual juga nih, saya bayangkan gitu. Teman saya kirim gambar, dia udah pusing di rumah, karena itu dia kirim gambar ke saya bahwa dia ada di ketinggian 28.000 feet di Himalaya gitu, lengkap dengan pakaian hiking. Ternyata itu adalah virtual. Oh, virtual bisa itu ya? Ya. Jadi ketinggian 7.000 meter, tapi itu virtual. Kan itu yang disebut sebagai placebo, sekedar menyenangkan. Jadi ini ada pariwisata placebo, seolah-olah berwisata. Tetapi ya bisa aja orang lari, sekarang ada hiking, running virtual. Tetapi itu dia lakukan terus-menerus. Kemarin saya dari gunung, banyak orang yang lari untuk melaporkan secara virtual hasil dari larinya itu. Karena nggak ada lawan kan, masing-masing bisa pilih gunung sendiri-sendiri buat lari. Tapi nanti dihitung elevasinya kekumpul berapa setiap hari. Nah, itu yang namanya virtual. Tapi kalau pariwisata itu ya nonton kalender aja kan. Ya, atau nonton gambar-gambar di kalender. Di YouTube jangan ya. Ini atau nonton di gambar-gambar di kalender. Jadi kelihatannya bahkan untuk menjelaskan apa itu wisata virtual, pemerintah nggak sanggup. Kan dia bisa bikin sebetulnya, kasih contoh, ini loh wisata virtual. Akibatnya jadi olok-olok kan. Minimal kita berdua lagi olok-olok tuh, dan memang berhak untuk mengolok-olok karena jadi itu kembali karena idenya juga virtual. Ya. Itu saya membayangkan tiba-tiba begitu seperti teman Anda tadi naik Himalaya 7 tapi dia virtual, tapi saya sudah sampai puncak Himalaya loh, tapi bohong gitu. Dan itu soalnya kan wisata itu harus menghasilkan trickle down effect, multiplier dari kehadiran seseorang di situ. Ada souvenir yang dibeli, ada tips buat petugas, buat pramu wisatanya. Kan itu nggak berjalan kan? Jadi kita membayangkan itu kalau kabinet rapat itu isinya imajinasi dungu tuh. Nah, sekarang nanti ada, kan kemarin dicoba lagi supaya dibuka beberapa perguruan tinggi atau sekolah tingkat atas. Ternyata dalam 2-3 hari ada guru yang meninggal karena tidak dipersiapkan proteksi pada guru gitu kan. Maka ditutup lagi itu. Jadi nanti buka tutup nih. Jadi kebijakannya semuanya virtual juga sebetulnya. Virtual dalam arti fiktif, bukan fiksi ya, fiktif, kebijakan fiktif karena nggak diuji. Kalau gitu saya jadi terpikir, mungkin tidak dilakukan reshuffle secara virtual. Bisa tuh reshuffle tuh. Sebaiknya reshuffle secara virtual aja, supaya ada alasan untuk memberitakan. Dan kemudian setelah selesai, Pak Praktiro bilang sudah dilakukan reshuffle virtual dan namanya menteri-menterinya hologram semua tuh yang muncul. Lalu ya. Oke, semua muncul hal-hal yang aneh, usul-usul yang aneh, kemudian juga curhat yang aneh dan sebagainya. Ini kan semakin menunjukkan kepada kita memang ada sesuatu yang salah, sesuatu yang sedang berlangsung, yang kita sebenarnya sudah bisa membayangkan kemana nih arahnya dari situasi semacam ini, Bu Prof. Ini kayak dua orang tersesat, dan yang satu sok tahu tuh ke kiri, yang lain bilang enggak ke kanan itu. Lalu dua-duanya berupaya untuk membuktikan bahwa dia benar, bahwa yang sana benar tuh. Maka dia jalan lagi tuh, yang satu kiri tuh kanan. Dua-duanya nggak tahu bahwa mereka sebetulnya udah tiba di tempat, tapi dia maksa buat jalan terus. Itu begitu juga kebijakan pemerintah sekarang. Mestinya dia berhenti
aja karena udah tidak punya energi itu, berhenti buka tenda, bikin camp, masak air panas di situ. Baru lakukan penyegaran besok pagi. Ini pemerintah mau jalan terus, seolah-olah dia tahu bahwa dia tidak tersesat itu. Jadi begitu keadaannya tuh. Nah, rakyat menonton itu kekacauan kekacauan publik dalam organisasi COVID, dalam isu, dalam strategi. Tiba-tiba ada kami muncul. Ya. Maka sampai tadi deklarasi di mana-mana akhirnya seluruh Indonesia tuh lakukan deklarasi itu. Bersamaan dengan itu influencer, hacker bekerja lagi lebih cepat itu. Ya. Jadi momentum untuk COVID hilang karena pemerintah nggak punya fokus tuh. Jadi dia ingin agar supaya ada percepatan, tapi energinya nggak ada. Energi yang tersisa justru dia pakai untuk mengobok-obok kami itu. Jadi ini yang terjadi akibatnya tuh. Nah karena itu mestinya nggak perlu ada reshuffle sebetulnya tuh. Buat apa kan? Reshuffle tuh itu jadi isu politik baru lagi kan? Ya. Akibatnya habis lagi fokus pemerintah untuk menanggapi kritik atau perdebatan publik tentang reshuffle. Jadi pola penanganan isu pemerintah itu memburuk bersamaan dengan kepercayaan publik yang turun. Nah seharusnya dari tadi kita bicara tentang apa sebetulnya yang jadi problem di dalam kabinet, yaitu tidak ada dirigen. Coba misalnya Presiden Jokowi bilang, oke, saya memang tidak paham dan tidak mampu untuk memanage ini, maka diangkat seorang, sebut aja, presiden khusus buat bidang COVID itu. Tapi kan wakil presiden nggak bisa bekerja, Menteri Pertahanan. Tapi kan Menteri Pertahanan disuruh ngurusin pangan, bikin sawah itu kan, bukan disuruh ngurus COVID. Nah, jadi nggak tahu apa yang mau dikerjain. Akibatnya itu bikin makin banyak lembaga yang dibuat presiden, itu makin menunjukkan bahwa presiden nggak bisa mengkoordinir kabinetnya. Oke. Jadi sebenarnya isu reshuffle ini menjadi tidak signifikan lagi dan tidak signifikan dan tidak penting kan? Kalau begitu. Penting. Orang sebetulnya merasa penting menunggu bukan untuk memperoleh surprise, tapi untuk diolok-olok. Jadi, jadi publik menunggu reshuffle untuk diolok-olok, bukan untuk. Kan mestinya publik, ada reshuffle berarti ada harapan baru. Enggak, di kepala publik itu silahkan reshuffle supaya kami ada mainan baru untuk mengolok-olok kekuasaan. Kan jadi buruk jadinya kan semuanya. Padahal saya tadinya sedang menunggu-nunggu dan saya sedang menghitung-hitung gitu. Karena kalau saya buka-buka lagi ternyata ada kebiasaan presiden melakukan hari-hari penting itu pada hari Rabu. PON gitu. Ya, dan setelah saya cek hampir semua itu kebijakan-kebijakan termasuk mantu dan belakangan bahwa itu kelahirannya Presiden Jokowi itu pada hari Rabu PON. Gitu. Dia menikah juga pada Rabu PON. Cucunya juga yang lahir juga pada hari PON. Jadi tapi kalau kata Anda nggak perlu reshuffle, saya pikir menjadi tidak relevan juga nih menghitung-hitung hari kapan jatuhnya reshuffle itu. Saya sih mau di reshuffle, tapi mesti ada Rabu yang lain, namanya Rabu Klepon. Rabu Klepon? Rabu Klepon. Oh, Rabu Klepon. Yang ada Rabu Kliwon, nggak ada Rabu Klepon. Maksudnya hari Rabu makan klepon. Oke. Kalau kayak gitu berarti sebenarnya kita tidak penting lagi ya membicarakan apakah mau ada reshuffle atau tidak. Itu karena tidak akan mengubah situasinya. Ya, jadi saya kira kita balik pada sedikit keseriusan bahwa keberadaan rejim hari ini itu rapuh dalam dua hal. Yang pertama adalah tidak mampu untuk mengakrabkan kehidupan solidaritas berwarga negara. Padahal Presiden ingin agar supaya ada persatuan dari dalam kabinet dan ada dukungan dari luar pemerintahan dalam bentuk solidaritas sosial. Tetapi basis dari solidaritas itu kan adalah kesetaraan warga negara. Nah sekarang warga negara yang lain menganggap tidak disetarakan karena rawan untuk dibully, rawan untuk dihack. Yang lain justru bikin kekacauan, dibiarkan itu. Jadi di dalam masyarakat timbul, kalau pembelahan masih mending tuh, masih bisa dilem. Jadi bukan lagi pembelahan, tapi tercerai-berai oleh ketidakmampuan
Presiden untuk mengadres atau mengucapkan address bahwa kita ada di dalam keadaan yang darurat. Jadi itu sebetulnya poinnya dan udah hilang. Kita lihat bahwa konflik horizontal itu makin tajam di daerah itu. Satu kelompok membuli kelompok yang lain, ada kelompok yang atas dasar jumlah massa yang besar mengklaim kami bisa kepung Anda tuh karena Anda berbeda dengan kami tuh. Itu beredar di WA grup macam-macam. Dan berkali-kali kita lihat bagaimana perbuatan-perbuatan yang sebetulnya bisa ditahan dulu untuk diucapkan walaupun dalam keadaan yang marah, tapi tidak bisa ditahan. Kenapa? Karena fanatisme terhadap kekuasaan. Jadi seolah-olah ini kita misalnya menduga reaksi itu akan makin keras. Kami dideklarasikan, tiba-tiba ada kita dideklarasikan. Lalu ada kami versi lain. Jadi reaksi yang timbul, bukan persahabatan yang diperlihatkan, tapi reaksi. Dan reaksi itu adalah reaksi untuk bertentangan. Jadi itu soalnya tuh. Jadi semen sosial kita itu tidak lagi mampu untuk melekat karena racikan semen itu tidak bisa dihasilkan melalui kebijakan yang sehat. Oke, kalau begitu sebenarnya kami ini membuka diri kalau presiden atau pemerintah itu mengajak kami untuk ikut membantu menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini. Pasti kak, kami kan itu ada kalangan pakar yang begitu banyak tuh, mungkin separuh dari kepakaran di Indonesia tuh ada di situ, di daerah juga segala macam, akademisi segala macam. Jadi sampai ke tingkat lokal ada fasilitas untuk bercakap-cakap. Tapi ngapain kalau dari awal pemerintah atau partai-partai pendukung udah menganggap bahwa ini makar, bahwa ini adalah usaha untuk mengganti presiden segala macam tuh. Jadi dibikin proyeksi sehingga percakapan akhirnya buntu lagi kan. Maka saling ngepung, meme buruk segala macam. Tadi saya dapat meme bahwa digambarkan di situ tokoh-tokoh, ada nama saya di situ terkait dengan sini, terkait dengan sini. Ya buat apa itu? Dan biasa aja lakukan perdebatan di publik. Jadi speaker yang baik dengan argumen yang utuh itu. Jadi soal itu tuh. Jadi sayang sekali bahwa situasi sekarang yang ada sekarang itu justru dimanfaatkan oleh aktivitas hacker dan influencer yang menjadi-jadi itu. Ya. Oke, itu saya kira satu apa yang perlu kita highlight ya, bahwa kami itu bukan seperti yang dicitra buruk, dipersepsikan buruk gitu ya, bahwa kami itu adalah suatu gerakan makar yang ingin menjatuhkan pemerintahan. Itu saya kira penting untuk digarisbawahi, Bung Rocky. Iya, presiden itu bisa jatuh karena hukum-hukum sosiologi. Kalau hukumnya belum ada, mau subjektivitas apapun nggak akan berhasil. Jadi justru makar itu datang dari kerapuhan di dalam rezim sendiri, itu kerapuhan institusi, isu yang tidak bisa dikendalikan, mau reshuffle ternyata enggak reshuffle, tapi kemudian diam-diam berupaya untuk melihat mana menteri yang tidak punya kekuatan politik sehingga mudah digeser. Jadi kalkulasi-kalkulasi politik yang dangkal itu menyebabkan publik menganggap bahwa permainan politik istana itu udah sampai pada tingkat decaying, tingkat pembusukan. Jadi nggak ada lagi wangi dari istana yang memberi harapan bahwa kita sedang bertumbuh dan akan menghirup udara segar dalam 2 bulan ke depan. Yang ada adalah polusi baru, polusi kebisingan politik yang justru ditimbulkan dari dalam istana. Oke, saya kira poin itu penting sekali pesan Anda, karena selama ini banyak sekali upaya-upaya untuk mendiskreditkan kami dan ini kelihatannya sangat masif yang seperti Anda sebut, buzzer, influencer, hacker semua bekerja secara masif untuk membusukkan kami. Nah itu poinnya tuh, dia masif tapi nggak ada koordinasi karena itu berkeliaran segala macam isu tuh. Ya. Kalau satu meme udah cukup, ngapain tambah meme 20 dengan tema yang sama? Lama-lama orang anggap bahwa ini ada public meme dong. Tuh. Ya. Oke, jadi mulai sekarang saran kita pada publik lupakan soal reshuffle, gitu. Apakah mau dilakukan oleh
pada Rabu Kliwon, Rabu Klepon atau Rabu Pon itu tidak menjadi signifikan dan penting lagi ya, Bung Rocky. Iya, sebaiknya kita mulai menghitung hari. Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Lampaui Rabu. Oke. Oh gitu ya. Bung Rocky. Yap. Bye. Oke.